Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Alhamdulillah wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya muliakan Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang saya muliakan Ustadz dan Ustadzah beserta karyawan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang saya sayangi dan banggakan seluruh siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillah pada hari ini kita puasa yang keempat, dan pada 3 hari yang lalu sudah beberapa ustadz yang menyampaikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang keutamaan puasa Ramadan, kemudian itu disampaikan oleh Ustadz Zaini, dan yang hari kedua oleh Ustadz Baihaqi, yaitu tentang fadilah atau keutamaan makan sahur, dan kemarin disampaikan oleh Ustadz Abdullah yaitu sunnah menyegerakan berbuka, ya apa saja sunnahnya dalam ketika kita sedang berbuka. Nah, kemudian di dalam puasa itu tentunya kita ingin mengharapkan puasa yang sempurna sehingga pahalanya tidak ada yang hilang, ya, sehingga benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal di dalam puasa. Nah, sebagaimana kita dalam rukun puasa itu ada pertama niat, yang kedua adalah menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jadi untuk hari ini saja akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pembatal puasa. Nah, jadi kita dalam menuntut ilmu atau dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, setelah kita mengetahui rukun-rukun itu rukun iman, rukun Islam, maka wajib mengetahui ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, sehingga apa yang kita kerjakan itu benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal yang sebelumnya, maka hari ini akan saja bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagian ulama ada yang mengatakan 10, ada juga yang 9. Namun kalau misalnya 9 berarti ada yang sudah terhitung di situ. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa yaitu murtad, haid, melahirkan, nifas, bersenggama, muntah, keluar mani, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu rongga, kemudian hilang akal. Yang pertama adalah di sini walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a, dan juga yang menyebutkan 10 di dalam kitab Fathul Qarib, ahaduha wasaniyuha ma wasala amdan ilal jawfil munfatihi aw ghairil munfatihi kal wusuli min ma'mumatin la ra'si wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Nah, itu masuknya benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalui lubang yang terbuka. Apa saja lubang yang terbuka? Yang 5 tersebut, lubang yang terbuka yaitu lubang mulut, hidung, telinga, dubur itu yang di hadapan, dan kubul
dubur yang di belakang, kubur yang di depan atau lubang kemaluan depan. Nah, hal ini merupakan pembatal-pembatal di antara pembatal puasa ya. Nah, seperti makan dan minum yang dimaksudkan adalah itu memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut, baik yang dimasukkan adalah sesuatu yang bermanfaat seperti roti dan lainnya, sesuatu yang membahayakan atau yang diharamkan seperti khamar, rokok, ya misalnya merokok itu juga termasuk membatalkan, atau sesuatu yang tidak dinilai manfaat ya seperti yang atau yang berbahaya seperti kayu dan lain-lain. Nah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimus shiyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam atau waktu maghrib tiba. Jika orang yang berpuasa lupa, keliru atau dipaksa, puasanya tidaklah batal. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah yaitu idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Apabila seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum. Nah, jadi jika dia ingat, maka segera dimuntahkan ya makanan tersebut. Tetapi misalnya sudah lawas makan tadi karena kada ingat, nah sudah disebutkan di sini karena Allah telah memberinya dia makan dan minum. Kemudian beliau bersabda juga, innallaha wada'a ala ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sungguh Allah menghilangkan dari umatku dosa karena keliru itu salah, lupa atau dipaksa. Nah, bisa juga memasukkan dalam anggota tubuh tadi melalui jalan yang tertutup, seperti benda yang dimasukkan ke otak melalui kepala. Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa orang yang berpuasa mencegah sesuatu yang bisa masuk ke dalam tubuh. Yang juga termasuk makan dan minum adalah injeksi makanan melalui infus. Nah, jadi kalau orang berinfus, nah jika seorang diinfus dalam keadaan puasa, maka batallah puasanya. Karena injeksi ini atau infus ini dihukumkan juga makan dan minum, karena di dalam infus itu kan ada cairan makanan di situ. Nah, siapa saja yang batal puasanya karena makan dan minum dengan sengaja, maka ia punya kewajiban mengqadha puasanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengobati orang sakit melalui dua jalan, yaitu kemaluan, buang air batal yang tidak sedap, atau orang yang sedang hamil, baik itu hamil muda ataupun yang sudah berbulan. Kita lanjutkan lagi. Dan selanjutnya adalah berjima dengan sengaja suami siang bulan apabila lupa karena sedang berpuasa. Nah, mungkin ini untuk yang dewasa. Berjima dengan pasangan di siang hari di bulan Ramadan membatalkan puasa, maka seseorang yang
melakukan tersebut wajib mengqadha puasanya dan menunaikan kafarah, melakukan kafarat. Kemudian keluar mani, ketemunya dua kulit antara laki-laki dengan perempuan walaupun tanpa berjima. Diharamkan apabila menggunakan baik tangannya sendiri, namun tidak diharamkan seumpama dikeluarkan dengan tangan istrinya atau budaknya tetapi tetap batal puasanya. Mengeluarkan mani dengan sengaja seperti melakukan masturbasi, namun jika tidak sengaja misalnya bermimpi. Nah, misalnya siang hari dalam keadaan puasa kemudian bermimpi, mimpi basah, sampai mengeluarkan mani, maka tidak batal puasanya, akan tetapi dia wajib mandi. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah haid dan nifas. Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas di tengah-tengah berpuasa, baik di awal ataupun di akhir puasa, misalnya sudah mendekati beduk, tinggal beberapa menit lagi, tetapi kita merasakan keluar darah haid, misalnya di situ, ya maka langsung saja berbuka karena puasanya batal. Ya. Jadi ini sangat diperhatikan. Apabila dia tetap berpuasa, maka puasanya itu tidak sah. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Kulna bala. Nah, jadi bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak sholat juga tidak menunaikan puasa, ya. Jadi tidak sholat dan tidak puasa, akan tetapi nanti puasanya itu diqadha. Jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, ia harus mengqadha puasanya di hari lainnya berdasarkan perkataan Aisyah, kami dahulu sakit dalam untuk bagian atau jika masih ada suasana Ramadan, maka sebaiknya kita menyelesaikan apabila tidak puasa, dan jika saya mengqadha, lanjutkan dengan puasa Syawal. Jika waktu puasa Syawal mepet, ya, maka boleh kita puasa Syawal terlebih dahulu. Tapi nanti dibahas lagi pada pertemuan akan datang, ya. Suaranya kedengaran Ustaz Fani? Saja. Putus. Kedengaran dia suaranya. Nggih, wadulan jelas aja, Bang. Tina. Orang yang
Suaranya putus-putus, Ustaz. Iya, ada gangguan kayaknya. Kita tunggu lagi lah. Nggih, Ustaz. Maaf. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Ya. Karena syarat orang puasa harus Islam sepanjang hari. Nah, murtad jika keluar dari Islam, maka dengan sendirinya puasanya atau puasa orang tersebut maka menjadi batal. Maka apabila salah satu dari yang disebutkan di atas terjadi, maka batallah puasa seorang tadi. Nah, kemudian sanksi bagi yang batal puasanya tadi, yang batal, yang makan minum dengan sengaja di bulan Ramadan, maka menggantinya dengan mengqadha di luar bulan Ramadan. Kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Selain itu wajib membayar kafarat berupa memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini tidak boleh bolong sama sekali, jadi harus 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Setiap orang 1 mud makanan pokok. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang tidak berpuasa karena sakit, perempuan yang haid, nifas, melahirkan dan menyusui atau musafir yang sedang bepergian wajib mengganti puasanya di bulan lain, wajib mengganti puasa Ramadannya di bulan lain sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa. 9 golongan yang boleh tidak berpuasa, yaitu anak kecil, kemudian orang yang hilang akal, sakit, lansia, lemah dan renta, kemudian orang yang bepergian, ibu hamil, ibu menyusui, haid, nifas. Nah, yang pertama adalah anak kecil. Nah, anak kecil ini tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi jika ada anak kecil yang sudah dididik orang tuanya untuk berpuasa, itu adalah membiasakan. Untuk membiasakan, karena kita pun sejak kecil itu sudah didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita baru lahir sudah diazankan, kemudian ketika berusia 7 hari diakikahi, ya, dan hal-hal yang lainnya. Nah, termasuk dididik untuk
sholat 5 waktu, ya. Kemudian ketika bulan puasa Ramadan sudah dibiasakan untuk puasa walaupun masih puasanya setengah hari. Nah, itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua kita supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Nah, jadi anak kecil yang masih belum balik atau belum dewasa ini belum dihukumi wajib untuk puasa, akan tetapi dianjurkan, sudah dilatih, ya, walaupun masih puasanya setengah hari misalnya, ya. Nah, namun mungkin seiring usianya bertambah, dia sudah mengenal, sudah mengetahui tentang kewajiban puasa tersebut karena sudah dibiasakan, sudah dikenalkan dengan anak tersebut. Nah, jadi ukuran balik bagi laki-laki itu adalah dengan bermimpi dan bagi perempuan dengan haid, ya. Kemudian sekurang-kurangnya usia haid atau bermimpi itu adalah 9 tahun dihitung dengan bulan Hijriah. Dihitung dengan bulan Hijriah atau yang Arab, ya. Nah, jika usianya sudah mencapai 15 tahun akan tetapi belum keluar darah haid atau bermimpi, maka dia ditentukan dengan dewasa secara usia atau balik secara usia jika sudah mencapai usia 15 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah yang boleh tidak berpuasa, yaitu orang yang hilang akal sehat atau gila tadi, ya. Jadi orang yang hilang akal sehat tidak wajib berpuasa. Jika tetap melaksanakannya maka puasanya tidak sah. Ya, hal ini dibagi dalam 2 macam, yaitu hilang akal sehat dengan sengaja. Yang pertama, dengan sengaja. Jika tetap melaksanakannya maka puasanya tidak sah dan wajib mengqadha. Sebab sebenarnya ia wajib berpuasa, kemudian ia tidak sengaja, kemudian ia sengaja. Nah, dia sebenarnya wajib puasa, tapi dia sengaja membuat dirinya menjadi gila. Kesengajaan inilah yang membuatnya wajib mengqadha puasanya setelah sehat akalnya. Yang kedua, hilang akal yang tidak sengaja. Orang yang gila yang tidak sengaja wajib berpuasa, seandainya berpuasa maka puasanya tidak sah. Jika sembuh tidak berkewajiban mengqadha karena gilanya bukan sengaja. Kemudian orang yang sakit. Orang yang sakit ini pun berbagai macam kategori, ya. Jadi kalau sakitnya biasa aja, ya, kawah aja ditahan, sakit kepala aja misalnya kawah aja ditahan. Nah, tapi kalau sakit yang memang mengharuskan untuk minum obat, ya, sakit yang jika dia melaksanakan puasa bertambah parah. Nah, untuk sakit ini ada 2 kategori, yaitu bahwa dia disebutkan oleh, misalnya dia berobat dan kata dokter tersebut misalnya dia kalau berpuasa maka akan bertambah parah puasanya, misalnya bertambah parah penyakitnya. Nah, atau menurut dirinya sendiri jika dia berpuasa lemas misalnya, bahkan sampai pingsan atau apa misalnya, nah ini dia boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa. Jadi orang yang sakit boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan qadha atau fidyah. Fidyah ini kalau memang sudah sakit yang sudah tua, ya. Ya, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika penyakit yang diderita sangat sulit untuk sembuh, maka boleh menggantinya dengan fidyah. Kemudian selanjutnya adalah orang tua, renta atau lansia. Jadi orang tua, renta atau lansia ini ya karena mungkin sudah tua, pikun misalnya, kada ingat lagi pagi jasidin puasa, aku puasa juga. Nah, tapi kena jam 10 ambilkan banyu penghaus ya, misalnya kada ingat bahwa itu puasa sidin. Nah, mungkin ini sudah sepuh, sudah tua, ya. Jadi untuk masalah ini juga tidak ada batasan umur, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia puasa kemudian membahayakan untuk dirinya, maka di sini yang bagian lansia ini adalah wajib menggantinya. Jadi menggantinya dengan fidyah
sejumlah hari puasa yang ditinggalkan. Berapa hari kada puasanya karena memang kada sanggup lagi tadi. Nah, kemudian bepergian atau musafir, orang yang bepergian. Ya, dilihat dulu jaraknya. Misalnya mungkin kalau kita di sini dari Banjarmasin sampai ke Tanjung misalnya, ya itu kan lumayan dalam perjalanan, lumayan jauh ya. Tapi bagi yang sanggup saja tetap melaksanakan puasa, maka melaksanakan puasa. Jika misalnya dalam perjalanan itu mabuk, ya teler banget misalnya, nah maka di sini boleh berbuka. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Nah, kemudian jaraknya itu kurang lebih 84 km ya. Kalau sini ke Matapura atau sampai ke Rantau itu belum kayaknya. Jadi kalau sudah ke Barabai, Muntai, nah sini sudah lumayan jauh ya. Apalagi kalau misalnya sampai ke Samarinda, nah itu jauh lagi. Nah, kemudian ibu hamil. Nah, seorang ibu hamil yang khawatir akan kondisi dan keselamatan dirinya serta janinnya atau bayinya, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah atau qada. Kemudian ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui selain ibu hamil, ibu menyusui juga masuk ke dalam golongan orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan karena kondisi misalnya bayi itu masih belum berusia 2 tahun misalnya. Kemudian haid. Perempuan yang sedang haid di bulan puasa atau haid datang bulan atau haid tidak wajib berpuasa Ramadan. Jika memaksa maka puasanya tidak sah. Bahkan hukumnya dianggap haram. Nah, akan tetapi masih bisa mengumpulkan pahala dengan zikir, berdoa dan kegiatan positif lainnya. Nah, jadi yang kita bagikan di sekolah kan ada itu membagi tentang zikir atau amalan-amalan yang dilakukan ketika berpuasa, minimal membaca sholawat ya, atau misalnya membantu menyiapkan makan sahur, berbuka ya. Nah, itu juga termasuk menambah berpahala juga ya. Jadi tidak mesti harus tidak apa-apa, bisa digunakan dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, kemudian nifas adalah orang yang setelah melahirkan anak itu keluar darah ya, jadi di situ maka dia juga di sini tidak berpuasa. Nah, wanita pasca melahirkan yang sedang nifas tidak wajib berpuasa. Jika berpuasa puasanya pun tidak sah, bahkan dianggap haram hukumnya. Nah, ia dapat mengganti puasa yang ditinggalkan dan mengqada puasanya ya, yaitu mengqada puasanya. Nah, jadi inilah tadi 9 golongan yang boleh tidak berpuasa ya. Kemudian di sini ada disebutkan tabel qada dan fidyah bagi orang yang tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Ya. Yang pertama anak kecil. Jadi anak kecil ini jika dia tidak berpuasa, maka dia tidak membayar qada dan juga tidak fidyah karena masih belum ada kewajiban. Kemudian gila dengan tidak sengaja. Gila dengan tidak sengaja juga tidak mengqada dan tidak membayar fidyah. Kemudian kalau gilanya disengaja berarti dia wajib mengqada puasanya berapa hari dia tinggalkan. Kemudian dia tidak membayar fidyah. Kemudian selanjutnya sakit yang ada harapan sembuh. Nah, jadi kalau sakit tetapi masih ada harapan sembuh, maka dia mengqada puasanya dan membayar fidyah. Kemudian sakit yang tiada harapan sembuh, ini dia tidak mengqada karena kada sanggup puasa, sudah tua rentan sebagainya misalnya, atau memang sakitnya benar-benar parah. Kemudian dia wajib membayar fidyah. Kemudian orang tua atau lansia tadi, nah di sini dia tidak mengqada puasanya tetapi dia membayar fidyah. Kemudian orang yang berpergian atau musafir, nah maka dia wajib mengqada puasanya dan tidak membayar fidyah. Orang hamil dan menyusui khawatir akan dirinya sendiri, maka dia mengqada
dan tidak membayar fidyah, orang hamil dan menyusui khawatir akan dirinya dan bayinya, maka dia mengqadha tapi tidak membayar fidyah. Nah, kemudian orang hamil dan menyusui khawatir akan bayinya saja, ya, maka di sini dia mengqadha puasanya dan juga membayar fidyah. Kemudian haid, nifas, yang terakhir di sini adalah maka dia wajib mengqadha puasanya, tidak membayar fidyah. Ya, itu saja yang disampaikan untuk pembahasan ini. Jadi kita dengan mengetahui mana hal-hal yang membatalkan puasa dan siapa saja yang boleh tidak berpuasa, ya, tetapi nanti ada kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu dengan mengqadha dan membayar fidyah. Nah, untuk hal ini diusahakan untuk tahun ini kalau bisa, ya, terutama siswi, biasanya kan Ustazah sampaikan ketika kajian Islami itu selalu diingatkan kembali untuk segera menyelesaikan qada puasa Ramadannya, ya. Bahkan kadang-kadang sudah mendekati bulan Ramadan hanya hendak puasa. Jadi kalau bisa usahakan segera diselesaikan di bulan Syawal. Nah, atau di waktu-waktu kita libur misalnya, nah itu mudah untuk berpuasa karena di rumah mungkin, ya. Nah, jadi kalau misalnya insya Allah jika nanti kalian masih kesulitan juga untuk seperti itu, maka kita akan mencanangkan tahun ini nanti membiasakan puasa Senin Kamis. Jadi nanti ada buku khususnya untuk catatan puasa Senin Kamis. Nah, maka di situ juga termasuk akan memudahkan, membantu kalian untuk membayar qada bagi yang ada sesuatu dan lain hal di bulan Ramadan, terutama haid ini, ya, atau bepergian jauh karena silaturahmi, mengunjungi keluarga, sanak famili yang lainnya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangannya dalam hal saja menyampaikan, terutama tadi kita ada masalah sinyal yang kurang bagus, ya. Nah, demikian, tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Tunggu dulu yang lain lah, jangan lab dulu. Foto Open cam semuanya, ya. Saja tutup ininya. Ya. Satu.